Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang draft proposal skripsi saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fernanda Mediwanto Rahman dengan NIM 1808 1020 1116. Prodi saya yaitu S1 Manajemen dan konsentrasi yang saya pilih yaitu Manajemen Pemasaran. Dalam pembuatan proposal skripsi saya, di sini saya memilih judul yaitu Analisis Strategi Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan air minum dalam kemasan pada CV Karunia Jaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ada 3 subbab yang akan dibahas, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang produk atau jasa. Sebuah perusahaan akan meningkatkan kualitas pemasaran mereka untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan the process by which companies create value for customer and build strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Definisi tersebut mengartikan bahwa pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk tergantung bagaimana strategi pemasaran yang digunakan, karena dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mengetahui permintaan konsumen serta meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Semakin banyaknya perusahaan air minum yang ada, konsumen lebih teliti dalam memilih produk air minum yang sesuai dengan keinginannya. Perusahaan air minum yang tidak memiliki dan menawarkan kualitas produk yang baik serta pelayanan yang kurang memuaskan akan tersingkirkan oleh pesaingnya. Dengan adanya faktor tersebut, setiap perusahaan akan meningkatkan kualitas produk serta pelayanannya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan konsumen, perusahaan memiliki strategi sendiri untuk mengikat konsumen dan membuat mereka loyal untuk mengkonsumsi produk perusahaan tersebut. CV Karunia Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk air minum dalam kemasan. Produk air minum yang diproduksi oleh CV Karunia Jaya diberi nama A3 Fresh O2. Sampai sekarang sudah banyak air mineral yang sudah dipasarkan, dari air dalam kemasan gelas hingga air dalam kemasan galon. CV Karunia Jaya sendiri banyak menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan sejenis di daerah yang mereka naungi. Dalam menghadapi persaingan tersebut, CV Karunia Jaya selalu memperhatikan kualitas air dan pelayanan agar mereka dapat mengatur pemasaran sehingga dapat menguasai pasar. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat disajikan rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan volume penjualan produk air minum dalam kemasan pada CV Karunia Jaya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan volume penjualan produk air minum dalam kemasan pada CV Karunia Jaya. Setelah pendahuluan, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini ada 3 subbab yang akan dibahas, yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Dalam kajian teori, yang pertama di sini ada pemasaran. Pemasaran melibatkan banyak pihak dalam perusahaan. Oleh karena itu, pemasaran merupakan prestasi kerja dalam suatu kegiatan usaha dengan mengalirnya suatu barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Menurut Hutama dan Subagio dalam bukunya pada tahun 2014, pemasaran merupakan serangkaian kegiatan mulai dari proses dalam pembuatan, mengkomunikasikan, mengenalkan, dan menawarkan transaksi yang mempunyai nilai bagi konsumen, klien, partner, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran itu sendiri. Ada beberapa fungsi dari pemasaran tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Yang kedua yaitu riset.
Riset di sini memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target dari sebuah produk. Selanjutnya yaitu distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu, juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya yaitu layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Setelah kita menjelaskan tentang pemasaran dan fungsinya, selanjutnya yaitu pasti ada strategi dari pemasaran itu sendiri. Strategi adalah keseluruhan konsep bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri dan semua kegiatan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berhasil, melakukan persaingan, dan melakukan imbal hasil kepada pemegang saham. Ini dikutip dari Charles pada tahun 2010. Sedangkan menurut As-Sauri pada tahun 2013, strategi pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu-waktu pada masing-masing tingkatan, acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian dari Muhammad Rusdi pada 2019. Dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genting UD Berkah Jaya. Penelitian tersebut memiliki hubungan yang sama dengan masalah saya di mana Muhammad Rusdi mengembangkan strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan suatu produk. Menurut Muhammad Rusdi dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi volume penjualan menurun pada perusahaan UD Berkah Jaya adalah kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dalam memasarkan produknya di PT, maksudnya UD Berkah Jaya masih menggunakan cara tradisional dengan cara bertatap muka langsung atau sistem mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu perusahaan UD Berkah Jaya menjual beberapa jenis genting, diantaranya genting gelombang, genting botol, genting pres, dan genting mandili. Sebab yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual ini saya membuat CV Karunia Jaya itu ada dua analisis, yaitu yang pertama analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang kedua analisis ini lalu ada strategi di dalamnya yang sehingga munculnya volume penjualan pada CV Karunia Jaya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada 6 subbab yang dibahas, yaitu yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua definisi operasional variabel, yang ketiga daerah penelitian, yang keempat sumber data, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan untuk peneliti adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebutkan, dihasilkan, dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Dalam subbab ini ada dua definisi operasional yang harus dijelaskan yaitu yang pertama strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari perpindahan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumennya. Yang kedua yaitu definisi dari volume penjualan. Di sini, volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu di dalamnya mempunyai strategi yang baik. Yang ketiga yaitu daerah penelitian. Di sini, daerah penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan, daerah yang digunakan untuk penelitian yaitu bertempat di CV Karunia Jaya yang terletak di Jalan Rantam nomor 78, Poncogati, Badean, Bondowoso, Jawa Timur.
Yang selanjutnya yaitu sumber data. Dalam sumber data, saya mengambil sumber dari dua sumber, yaitu pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data di sini saya akan menjelaskan data primer. Data primer yaitu adalah data dalam bentuk verbal yang dapat dipercaya. Data primer ini didapatkan dengan melakukan pengamatan langsung ke CV Karunia Jaya Bondowoso dan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, lebih khususnya pada manajer pemasaran perusahaan. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder di sini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data ini biasanya bersifat internal, di mana informasi yang diperoleh langsung dari CV Karunia Jaya Bondowoso. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa teknik yang saya digunakan, yaitu wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Di sini yang pertama yaitu wawancara. Wawancara di sini adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data dengan bertanya langsung kepada pihak perusahaan. Dalam wawancara ini, saya melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak perusahaan yang bersangkutan untuk mencari informasi tentang bagaimana strategi atau bagaimana cara pemasaran produk air minum dalam kemasan di CV Karunia Jaya ini. Selanjutnya yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data penjualan, sejarah ringkas, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan yang akan diteliti atau tentang variabel yang berupa catatan. Selanjutnya yaitu pustaka. Pustaka di sini yaitu saya membaca buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Dengan banyaknya referensi yang saya dapatkan, penelitian ini akan berjalan dengan baik dan tersusun rapi, sehingga saya juga bisa mencari referensi-referensi lain dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian seperti penelitian kualitatif ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks SWOT. Selanjutnya ada beberapa tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang menjadi dasar untuk melakukan analisis SWOT. Yang kedua yaitu analisis SWOT dilakukan melalui matriks EVAS, eksternal, strategik, faktor, analisis summary, yang akan menguraikan faktor-faktor eksternal yang dimiliki oleh perusahaan, dan matriks IFAS yaitu internal, strategik, faktor, analisis summary, yang akan menguraikan faktor-faktor kekuatan terbesar dan kelemahan perusahaan. Matriks SWOT sebagai alat perumusan alternatif strategi perusahaan yang didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Sekian presentasi dari saya tentang proposal skripsi yang saya akan gunakan untuk penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.